Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, walaupun kita masih belajar secara daring atau online, Ibu harapkan kalian selalu tetap giat belajar. Oke? Anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, mari kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin itu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ovipar, zigot hewan ovipar akan berkembang di dalam tubuh induk betina hingga dibungkus oleh cangkang yang keras. Telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina dan ditetaskan di luar tubuh induk betina. Contoh hewan yang bertelur adalah katak, ikan, cecak, dan burung. Ini adalah burung yang bertelur. Dan ini adalah telur-telur katak yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Vivipar, embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim hewan betina. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Hewan-hewan yang melahirkan contohnya adalah kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Ini adalah gambar gajah yang baru saja melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Pada ovovivipar, embrio hewan dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Hewan ovovivipar contohnya adalah ular buah, ikan hiu macan, kadal, dan kuda laut. Terlihat pada gambar ini adalah ular boa yang seakan-akan melahirkan anaknya. Karena anak-anak ular boa ditetaskan di dalam tubuh induknya. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Yang pertama adalah fragmentasi dan yang kedua adalah pembentukan tunas. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang berfragmentasi contohnya adalah cacing planaria seperti terlihat pada gambar. Kemudian pembentukan tunas. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian akan melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Hewan yang bertunas contohnya adalah hidra dan ubur-ubur. Ini adalah gambar hidra. Oke anak-anak, itulah materi mengenai perkembangbiakan hewan. Mari kita lihat latihan soalnya ya.
Yang pertama, sebutkan 3 perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, sebutkan 2 perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang ketiga, apa perbedaan antara ovipar dan ovovivipar pada saat menetaskan anaknya? Yang keempat, sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Dan yang terakhir, apa perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar dalam hal mendapatkan makanan? Kalian bisa lihat di buku paket halaman 16. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, dan semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.